Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan saya Rahmat Ali Herdia dengan ditemani teman saya Piki. Kali ini kita bakal lanjut lagi dengan dengan konten Pomet alias podcast matematika yang sebelumnya udah pernah ada ya, tapi udah lama banget di tahun sebelumnya itu. Betul banget. Dan sekarang ini kita buat konsep baru ya. Iya. Buat konsep baru di mana kita ngobrol ya. Padahal gak ada bedanya, sebenarnya sama aja. Sebenarnya gitu. sama aja. Ya cuman mungkin lebih upgrade ya. Karena kemarin tuh kalau teman-teman nonton yang episode lalu, tapi udah lama banget ya. Bisa dilihat aja di channelnya HMPS Pendidikan Matematika. Betul. Itu dia cuma satu kamera. Yeah. Betul ya. Nah sekarang kita upgrade, ini kita ada 3. Ada di situ. Di sini. Ada di sini. Ya. Ada 3 kamera. Jadi upgrade Iya, sedikit betul. lah ya. Iya. Ya gitu. Namanya belajar kan ya. Kita lama-lama bagus gitu ya. Jadi kita ini kalau di HMPS Pendidikan Matematika ada di Departemen DCM ya, atau Digital Creative and Management ya. Betul. Ya jadi untuk podcast Media ini, apa media apa manajemen? Oh media. Oh ya mohon maaf. Ya. Ya. Digital Creative Media. Jadi emang yang mengurusin tentang podcast ini ya. Memang biasanya kalau Pomet ini kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal ya. Saya sendiri salah satu anggota dari DCM. Nah kalau yang ini anggota dari DCM juga. yang berkedok Ya. ketua departemen lo berkedok. Enggak juga. Ya, yang penting kita jadi aja ya. Hari ini mau ngobrol-ngobrol. Iya, tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih, gimana kabarnya nih? Iya. Gimana? Terus saya nanyain kabar. Oh iya betul ya. Mohon maaf tadi lama banget sih, saya nggak dikabarin nih dari tadi. Nggak, saya baru nanya. Vicky Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi habis penutupan PLP. Penutupan PLP. Iya, penutupan PLP tadi. Alhamdulillah PLP 2 bulan selesai ya. Alhamdulillah. Nggak bangun pagi terus. Ya. Saya pusing bangun 4:30. Betul. Jam 4 udah harus mandi. Ya. Itulah. Tapi kan itu kan betul, tapi kita itu sebenarnya belajar sih, belajar biar kita nanti jadi guru gimana kan pasti kayak gitu juga gitu. Ya walaupun sekarang berat ya. Tapi mudah-mudahan sih dari PLP kan namanya pengenalan lapangan persekolahan. Pastinya kita juga bisa ngambil hikmahnya, ngambil pelajarannya dari situ kan ya. Betul banget. Salah satunya bangun pagi. Setiap hari itu. Kalau bangun pagi sehari doang sih nggak apa-apa. Bangun pagi setiap hari. Betul. Itu kan harus konsisten tuh ya bangun paginya, nggak cuma sehari doang itu ya kan. Kalau telat nanti kan wah itu tidak profesional kita kan. Nah betul. itu. Apalagi kalau sudah kerja sangat berkenaan dengan gaji. Betul, ya. Apalagi kan. kalau kita disiplin ya di sekolah nih buat teman-teman juga nih yang semester 4, semester 6 ya nih perhatikan ya. Kalau misalkan kamu nanti PLP, kalau bisa profesional seprofesional mungkin. Karena bisa jadi kalau kamu kesannya bagus, itu bisa jadi nanti ada orang dalam gitu. Jadi harus bisa profesional sama disiplin itu sih. Kayak gitu, Bapak. Jadi next mungkin kalau sudah lulus sudah punya pegangan buat pekerjaannya. Orang dalam. Tapi ngomongin PLP nih ya kan. Betul. Kita kan sudah semester. Kalau di pendidikan matematika memang kayaknya semester 8 kita baru ngadain kegiatan PLP. Betul banget. Tapi yang gue denger nih di semester sekarang katanya PLP-nya dimajuin. Karena itu jadi semester 7 untuk PLP di semester pendidikan 7. Iya beneran. Bener semester 7. Gua belum tahu. Gua kemarin ketemu. Dari mana? Gua kan kemarin lagi kuliah ya, karena gua kan banyak yang ngulang mata kuliahnya, jadi gua ketemu sama mahasiswa semester 6. Terus gua ngobrol sama dia. Semester ini dia udah dapat micro teaching. Dia semester 6 berarti? Mata kuliah semester teaching. Bener gak? Bener tuh. Oh itu kan? bener. Yang di belakangnya semester 6 bilang bener. Yang itu nih. Tuh tahu nggak institut apa? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu ya. Jadi micro teaching itu udah didapetin di semester 6. Nah makanya di semester 7 makan
langsung masuk ke PLP. Mungkin gue ngerti sih biar nanti di semester 8 mahasiswa nih nggak terlalu fokus ke PLP, jadi fokusnya ke skripsi. Bisa langsung gitu. skripsi ya. Kalau kita kan fokus bangetnya di semester 7 mungkin masih kuliah, semester 8 PLP. Nah, kapan skripsinya gitu kan. Bareng sama PLP. Tapi sebenarnya ada positif negatif tahu. Tentang kenapa PLP kita di semester 8 dan di semester 7 pun ya ada positif negatifnya. Kalau misalkan kita PLP sekarang nih kan kita PLP sambil nyusun ya. Itu bagusnya adalah kalau kalau kita udah siap penelitian bisa langsung gitu. Jadi nggak perlu kita daftar lagi, kita ngomong ke kepala sekolah lagi buat dapat penelitian, tapi langsung Pak, saya mau ambil data boleh? Boleh, ya udah selesai gitu. Jadi nggak perlu mau datang harus chat, harus assalamualaikum gitu, enggak. Tapi kita udah langsung ketemu orangnya, itu lebih enak gitu dan langsung jadi sekali doang gitu. Sama langsung praktek gitu ya. Cuma yang sekarang kenapa dimajuin ya ada positifnya juga. Betul. Nah, mungkin positifnya di situ sisinya. Jadi dia bisa fokus kedua hal itu dengan secara betul. Bisa jadi separate gitulah ya. Ya. Dia nggak fokus ke satu hal doang gitu. Nggak fokus bisa fokus ke satu hal doang. Sorry, di semester 7 dia bisa fokus PLP, semester 8 dia bisa fokus skripsi. Kalau kayak kita kan di semester 8 mau nggak mau ya sudah selesai semester 7 harus fokus ke PLP pun juga harus fokus ke skripsi juga kan. Dimana teman-teman PLP ini harus dilaksanakan minimal apa saya nggak tahu ya, emang harus 2 bulan gitu untuk pelaksanaannya. Apalagi kalau di pendidikan matematika PLP itu kan dibagi jadi digabung, dua. Ada PLP 1 ada PLP 2 ya kan. PLP 1 yaitu observasi sekolah. Sedangkan kalau PLP 2 itu dia kan lebih ke praktek kita mengajar gitu kan. Nah, makanya PLP 1 sama PLP 2 ini digabung jadi satu yang mana teman-teman harus datang ke sekolah hampir setiap hari ya. Kalau itu hari, nanti kebijakan sekolahnya bagaimana ya. Cuma biasanya hampir setiap hari bisa datang ke sekolah dan di sekolah juga pasti ada kerjaan. Nggak mungkin kadang ada mungkin momen-momen di mana teman-teman nggak terlalu banyak kerjaan atau mungkin hanya diem aja atau santai lah gitu istilahnya ya. Cuman pasti ada kerjaan-kerjaan yang harus dibantu, misalnya nanti gantiin gurunya ngajar atau di TU ada administrasi yang harus diurus gitu kan. Input nilai, ngoreksi, ngawas ujian ya, betul. Ujian gitu-gitu. Nah, itu semuanya mau nggak mau harus kita lakuin dan itu kan makan waktu gitu loh buat ngelakuin hal itu. Dan skripsi pun juga sama, harus memakan waktu kan, kita mikirin, nulis segala macem gitu. Tapi jujur ya, kalau kita PLP-nya itu di semester 8 ya karena di semester 8 itu kan SKS jadi sedikit ya. Iya, betul. Paling cuma itu aja gitu ya. Aja. Yang itu tuh. Yang S tuh. S itu. Es mangga lagi puasa nih guys ya. Nih kita lagi puasa ini ya, es buah, disuruh ngomong gitu. Gak tahu nih sejam apa 2 jam ya. Gak tahu lah. Ya gitu kan. Nah jadinya lebih leluasa jadinya. Dibanding ya kita nggak tahu ya nanti di semester 7 itu akan semester 7 yang sekarang tentunya gitu. Itu bakalan ada berapa SKS gitu. Kalau misal SKS-nya sedikit, itu untung banget sih. Iya, menurut gue itu untung banget dan bisa jadi akselerasi juga buat angkatan yang selanjutnya gitu, betul. Bisa nyusun lebih cepat gitu. Iya, betul. Kita sekarang ya berharapnya sih emang buat semester yang buat kita yang 3 dan 4 ya bisa lulus cepat dengan program yang dari pendidikan matematika ini yang baru gitu dengan dimajukannya kegiatan-kegiatan praktek pengajar atau pengabdian lah biasanya begitu. Ngomongin soal pengabdian, ada satu hal nih yang udah kita laluin juga waktu liburan semester 6 ke semester 7 ya kan. Nah, itu namanya semester 6 mau tahu. Iya. Udah ini ya, udah seminar ya. Udah pengenalan saya lihat kemarin. Pengenalan ya kemarin. Habis itu kita bahas KKN, stay tune. KKN, tapi soal pengabdian di PLP, teman-teman kan ngajar selama kurang lebih 2 bulan. Betul. Ya kan? Dan itu ini nggak kayak magang ya, yang mungkin teman-teman bisa dapat fee dari pengajarnya teman-teman. Ya, entah transportasi atau makanan. Piki nih, kendalanya, kalau gue kan mungkin itu ya. Kendala waktu PLP selama 2 bulan ini kan udah ngelakuin apa sih? Kalau kendala ya, kalau dibilang kendala
Itu ya namanya kita baru belajar ngajar ya. Belajar caranya kita ngajar, caranya kita berhadapan sama murid yang banyak, apalagi kita kan nanti akan dihadapkan sama kelas yang berbeda-beda gitu. Betul. Misal saya di kelas A, terus ada teman saya di kelas B, itu kan karakternya beda banget gitu, Betul beda banget. banget. Nah, kendalanya itu saya sih lebih ke cara ngajar saya sih sebenarnya yang belum bisa beradaptasi sama sifat-sifat di kelas gitu. Contoh saya itu ngajar emang lebih ke input sama sejarah. Jadi misal contoh statistika gitu. Nah itu ada tokoh-tokoh yang saya kenalin gitu dan sejarahnya gitu itu. Nah terus ada juga misal kemarin itu Pythagoras segala macamnya itu saya kasih tokoh-tokoh gitu. Nah ada kelas yang antusias banget gitu. Kak hari ini karakter siapa lagi, tokoh siapa lagi Kak gitu. Tapi ada yang dia ya udah diem aja gitu. Bahkan pas pelajaran pun malah dia lebih senang di pelajarannya daripada di sejarahnya gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang dia sejarahnya senang banget, tapi MTK-nya begitulah. Ya betul. Namanya anak-anak ya, maksudnya mereka baru banget belajar materi itu gitu. Jadi kayak ketahuan mukanya begini. Pusing. Iya. Apa sih Pak? Disuruh nanya tapi nggak ada yang mau nanya gitu. Tapi mukanya kayak gitu kan kita jadi sebagai pengajar jadi ragu-ragu dong. Ini orang paham apa enggak tapi kerunyutin dahi gitu. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau buat ngajar ya kayak gitu. Lebih ke adaptasi pelajarannya. Mungkin kalau kemarin dikasih evaluasi juga tetap kayak tiap kita pembelajaran dievaluasi sama guru pamong namanya. Gitu. Jadi di PLP itu guys, itu namanya ada guru pamong namanya. Itu adalah guru dari sekolah itu yang akan ngebimbing kamu selama kamu PLP di sana gitu guys ya. Gitu. Tenang aja jadi nggak bakal ditinggalin. Jadi nggak bakalan kamu ditaruh suruh ngajar enggak. Tapi ada. Nanti ada pembimbing gurunya. Kayak gitu. Ada guru pembimbingnya. Nah itu kadang guru pembimbingnya masuk gitu. Kadang ngeliatin kita ngajar. Kadang juga mungkin ada kegiatan atau gimana jadi nggak ikut gitu. Nah itu kadang dievaluasi sama guru pamongnya. Soal kayak nih dia kurang begini. Nih tadi anak yang di sini nih dia bete banget gitu. Harusnya kayak gini gitu. Jadi banyak improvement dari situ. Betul. Itu sih kendala-kendalanya. Dan yang kendala paling umum sih anak-anak bandel ya. Itu sih. Soalnya ada di kelas PLP itu ada satu kelas di mana bangkunya itu dia disusunnya itu di tengah itu cewek semua. Kiri kanan itu cowok semua. Nah, kiri kanannya ini itu ngadepnya bukan ngadep ke depan, tapi ngadep ke tengah. Jadi ngadep ke cewek. Iya. Jadi kalau yang kiri mau ngeliat ke papan tulis itu berarti madepnya ke kanan gitu. Nengok gitu. Nah, udah ya, itu cowoknya itu di kiri kanan. Tahu lah. Ngobrolnya sih mending ya sama bangku sebelah ya. Iya. Ini bangku seberang. Iya. Di sono. Mending seberang yang depan ya. Iya, mending depan belakang ya. Iya. Di sono, ujung. Iya, jadi buset ini dia nyautin teriak, lagi ngejelasin kan. Yang cewek-cewek jadi jangan berisik gitu. Wah, itu kan jadi nggak kondusif banget ya. Iya lah. Ya, tapi dari situ mulai coba minta tolong ke wali kelas gitu. Minta tolong ke wali kelas gimana kalau tempat duduknya dipindah gitu, dipindah. Cowoknya yang di tengah sekarang, ceweknya kiri kanan. Kayaknya lebih parah ya gitu. Sih kalau kayak enggak, tapi ngadepnya enggak ke tengah yang pinggir ini, ya tetap ke depan gitu. Nah, alhamdulillahnya sih sekarang udah diubah, ya udah mulai sedikit lah. Tapi ya tetap aja rame ya rame. Ya untungnya ramenya di tengah gitu, di tengah aja ramenya gitu. Jadi nggak masalah lah.
Cuma ya tetap aja kalau anak-anak bandel kan jadinya distraksi sama. Betul lah. Iya. Ya, mungkin nggak terlalu fokus di kelas, tapi dia lebih senang buat apa yang ada di sebelahnya atau temennya. Betul. Tapi Vicky SMP apa SMA? SMP. SMP. Ya. Mohon maaf ya agak bineng. Agak mineng. Nggak bisa. SMP. Ya, SMP. Ya. Kalau Aldi, kalau lu gimana? Di SMP juga. SMP juga sama. Mungkin daerah mana emang? Di daerah Depok. Depoknya kota apa kampung nih? Soalnya beda banget ininya. Kalau Depok kita tahu Kubah Mas kan ya? Iya, tahu. Nah, dekat Masjid Kubah Mas. Jadi mungkin kalau dibilang perkotaan enggak, cuman kalau dibilang desa pun juga enggak desa banget enggak, gitu. Ya? Tapi enggak kalau Depok kan kota ada Depok Kota, ada Depok 1, Depok 2, ada Margonda, ada lain-lain gitu kan. Ini emang tempatnya agak jauh. Kalau pernah tahu Kubah Mas itu, pernah main ke Masjid Kubah Mas kan dia di daerah Parung Bingung ya namanya. Betul. Nah, itu di situ mungkin daerahnya enggak terlalu pedesaan. Kalau Piki SMP-nya di perkotaan. Kota banget. Wow. Ya. Bahkan ada terpampang banner itu sekolah digital nomor 1. Iya. Serius? Dinobatkan sebagai sekolah digital nomor 1. Di Tangerang apa di Jakarta gitu? Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Keren juga ya? Iya, lumayan emang maju banget gitu jadi sekolahnya. Bahkan tahu nggak Di, kalau kelas 7 itu tiap meja itu ada tabletnya. Serius. Bener. Ada tabletnya? Itu fasilitas sekolah. Itu bukan mereka sendiri. Ini tolonglah, ini serius? Beneran. Gue baru pernah denger loh, maksudnya ada sekolah di Indonesia. Indonesia nih ya, yang notabene kita di Indonesia gitu loh. Sekolah dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang sebagus itu gitu. Iya. Dan kerennya lagi itu tablet. Kalau tablet kan itu gadget yang portable ya, bisa dibawa gitu. Tapi kerennya adalah di sono nggak ada yang hilang. Ya kalau rusak mah ada ya, tapi nggak tahu ya. Apa kayak rawan banget kan untuk dibawa, tapi itu nggak sama sekali. Tetap setiap siswa tuh ada semua. Di setiap bangku tuh ada tablet satu tuh ya. Betul. Buset, keren banget. Di setiap bangku ada tablet sendiri dan mereka siswa-siswi ini itu punya email sendiri. Dan sampai ada emailnya di dalam. Iya, dan adminnya itu admin sekolah. Jadi bukan @gmail.com. Tapi sekolah itu iya. Kita Gmail Gmail. Kalau kita kan karena UIN kan jadi mas.uin gitu ya. Gitu, ya. Mungkin itu juga kayak gitu juga. Betul, iya. Jadi ada emailnya sendiri dan mereka emang permissionnya itu cuma dibolehin pakai email dari sekolah itu gitu. Iya, nggak boleh email pribadi. Dan di tablet itu nggak boleh install yang namanya WhatsApp. Terus install game gitu nggak boleh. Jadi di situ sih ketentuannya. Nah, yang gue pikirin tuh sekarang bukan tabletnya yang banyak atau enggak. Cara ngecasnya gimana? Colokan di mana? Iya. Gue, sayang banget. Ini pas ini kita tag ya. Ini bener-bener kita baru penutupan. Gue baru penutupan PLP. Kita sekarang tag tanggal 31 Maret. Ya, 31 Maret. Nah, kita baru penutupan PLP gitu. Nah, sekolah gue ya gitu, maksudnya sekolah gue penutupan PLP. Nah, gue belum sempet nanya itu gimana cara ngecasnya. Serius? Iya. Sampai sekarang nggak tahu. Karena menurut gue kayak ini kalau pertanyaan ini sebenarnya gue pengen tahu gitu. tapi penting nggak ya? Kayaknya kalau untuk urusan PLP kan nggak penting. Tapi gue pengen tahu. Iya. Bayangin satu kelas kan bisa 20 sampai 25 dong. Iyalah. Tapi gimana cara ngecas satu-satu? Dan itu kelas 7 banyak. Kelas 7-nya kelasnya banyak. Ada berapa kelas 7 sampai 7G kalau nggak salah. 7G atau 7? 9, 10 kelas ya? A, B, C, D, E, F, G, 7 ya. Makasih. Ya. 7 ya. Dan itu 7-7-nya ada tablet semua? Betul. Ada. Kan? Jadi kemarin itu PTS mereka pakai tablet semua. Ya gitu. Bener sih kalau dibilang dinobatkan sebagai sekolah nomor 1 digital. Iya, digital nomor 1. Mereka digital nomor 1. Sekolah itu punya e-learningnya sendiri. Punya website e-learning. Iya, e-learning sendiri, punya penilaian di website sendiri gitu. Itu keren lah pokoknya. Ya kayak gitulah di sana gitu. Sama anak SMP. Kalau di sekolah lu gimana? Kalau di sekolah gue sangat berbeda jauh ya dengan sekolah lu. Iya sih.
Karena kan kalau Vicky lu kan di kota banget ya. Iya. Kalau gue emang di Depok yang mungkin notabene bisa dibilang dulu desa. Sekarang udah kota. Sekarang udah agak lumayan bagus lah. Iya. Umur sekolahnya aja sekitar baru 30 tahun. Jadi tahun 93 dia buat tuh. 93 tuh baru berdiri sampai sekarang. Berarti kan udah sekitar udah 30 tahun lah. Pas banget tahunnya 30 tahun. Itu pun juga terhambat pembangunannya karena yang gue dengar itu dia ada ekspansi ke SMA. Jadi SMP-nya tuh banyak dan orang-orang yang di situ tuh pengennya ada SMA-nya juga biar anak-anak yang lulus dari sini bisa langsung lanjut ke SMA-nya yang dengan yang sama gitu. Sorry, itu swasta apa negeri? Swasta. Oh iya. Swasta, makanya dia bisa ekspansi gitu. Oh iya, jadi bisa ekspansi ya, betul. Kalau negeri kan nggak bisa. Iya. Jadi di sana tuh kayak gitu, makanya pembangunan 10 tahun terakhir katanya itu memang difokuskan ke SMA-nya dibanding ke SMP-nya karena 20 tahun belakang itu 20 tahun sebelumnya memang SMP-nya yang lebih dibanyakin gitu dibandingkan SMA. Akhirnya SMA-nya baru yang 10 tahun ini. Nah, makanya katanya di beberapa tahun ke depan setelah 10 tahun ini, kemarin kan kemarin itu yang SMA-nya baru milad. Dia baru milad ke yang ke-10. Iya. Nah, selanjutnya mau difokuskan lagi ke yang SMP gitu. Karena SMA-nya yang gue lihat dibandingkan dengan SMP-nya jujur memang lebih bagus. Fasilitas yang ada bahkan sampai TU-nya, ruang gurunya udah ada AC. Sekolah gua aja nggak ada AC. Ruang guru tidak ada, perpus nggak ada, kagak ada yang namanya AC itu nggak ada. Di SMA, yang SMA yang naungannya sama gitu, ruang-ruangnya udah ada AC-nya. Gitu. Bahkan pembangunannya pun juga lebih bagus dibanding yang SMP. Makanya yang di beberapa tahun ini katanya maunya yang di SMP. Nah, itu kan ngomongin fasilitasnya. Cuma kalau ngomongin soal murid, bener kata Vicky. Memang kendala-kendalanya itu ada di pengajaran sih ya kalau di PLP. Selama saya 2 bulan di sekolah itu, jadi yang selama ini saya dapetin tuh kalau di sekolah itu dia mungkin kalau teman-teman pernah sekolah di tempat yang dicampur kelasnya, jadi cowok sama cewek satu kelas gitu ya. Kalau di sekolah gua enggak, cowok sama cewek dipisah, literally dipisah. Jadi satu kelas full cowok, satu kelas full cewek. Jadi kelas 7 tuh ada 4 kelas. 4 kelas itu 2 cowok, 2 kelas cowok, 2 kelas cewek. Itu di tempat lu PLP kayak gitu? Di tempat gua PLP kayak gitu. Dan lu ya mungkin oke lah, it's okay kalau gua dapet kelas cewek yang mungkin lebih tenang, lebih enak diajarinnya. Ini anak SMP ya yang baru mau gede. Kalau anak SMA kan udah gede ya, maksudnya hitungannya dia udah bisa tahu lah ya. Bisa paham lah. Ini anak SMP yang baru bandel lah bahasanya. Baru nyoba bandel. Betul. Ditemukan di satu kelas yang isinya cowok semua. Yang ada temen cowoknya yang bandel juga. Temen cowoknya isinya bandel semua. Dan yang gue lihat di sekolah ini untuk pembagian kelasnya itu antara jadi yang 4 kelas kan ABCD. A sama B itu cowok, C sama D cewek. Nah yang A sama B ini pembagiannya dia ngelihatnya tuh dari kompetensinya. Jadi nggak diacak, nggak ngerandom. Jadi misalnya kelas A, misalnya kita kelas 7 nih, terus naik ke kelas 8 kan biasanya kita di random kan, diacak gitu. Nanti tiba-tiba gue ada di kelas berapa gitu. Cuma kalau mereka ini pengacakannya itu berdasarkan kompetensi. Jadi berdasarkan masing-masing individu siswanya. Ya kalau ngomongin kompetensi berarti kita ngomongin nilai dong dan segala macem ya gitu. Yang bagus ditaruh di A, yang jelek ditaruh di B. Ya, coba Anda bayangkan ya kelas B itu yang kontras sekali ya. Kalau dipikir-pikir kontras banget ya. Nah, ya mau nggak mau akhirnya dan guru pamong saya tuh dia kurikulum. Dia pun juga sampai ngomong kalau di kelas yang cowok yang B ini memang agak sulit untuk mengajar gitu. Saya pun juga sampai harus teriak-teriak kalau ngajar. Saking kelasnya itu emang udah rame banget. Ya gimana satu kelas cowok semua dengan notabene yang mereka ini sama gitu loh. Betul. Di kelas gitu. Ya paling cuma ada beberapa 1-2 orang yang memperhatikan di kelas, terus diem habis itu. Tapi kan mereka minoritas. Kalau di Vika kan mungkin yang kayak cowok tadi bisa ada ceweknya. Jadi ceweknya masih kayak diem dong berisik gitu. Nah yang di kelas gua yang cewek, yang cowok sorry, yang kayak gitu minoritas yang mau dengerin gurunya gitu. Dia tuh minoritas, jadi kalau dianya yang teriak kayak berisik lo, wah.
Gini. Satu kelas. Udah ngelemparin batu kalau ada batu. Nah kayak gitu kendalanya, makanya ya sebenarnya saya dapatnya pengalamannya di situ menurut saya. Jadi dengan gua ngajar kelas yang kayak begitu, gua tahu gitu loh apa namanya tindakan apa yang harus gua lakukan kepada anak-anak ini biar mereka nih mau dengerin gua gitu. Gimana caranya? Ya akhirnya saya mau nggak mau akhirnya keras di kelas. Walaupun ya padahal saya nih mahasiswa gitu loh. Kalau saya guru mungkin saya it's okay saya ada wibawanya, ada namanya. Ada nama yang saya sandang, terus gua nih bisa gue nih dari tadi ngomong gua nih gak konsisten. Karena masih ke bawah guru ya. Masih ke bawah PLP ya. Iya, masih saya ya. Jadi gua nih di kelas mau nggak mau akhirnya ya kayak gitu. Ya memang awalnya gue mungkin akan lebih ceria atau lebih fun lah ngebawa kelas gitu. Cuma kan di saat gue fun, anak tidak mendengarkan kan mau nggak mau gue harus gimana caranya mereka ngebuat ngedengerin gue. Ya akhirnya gue tegur. Karena kalau gue nggak tegur ya terus mereka akan gak terus akan sadar gitu. Bahkan ya kalau gue diemin aja. Satu anak nih misalnya nih, satu anak aja. Gue lagi ngejelasin apa gitu misalnya di depan papan tulis. Terus gue coba ngejelasin gini-gini. Nah terus gue suruh catet atau pas lagi ngejelasin ada satu anak nih tiba-tiba gitu. Pasti ribut lah sama temennya atau sama sebelahnya gitu. Pasti ngikut juga yang itu kan ribut juga. Pasti kan yang ini pasti ribut juga kan. Ada apa tuh ya. Searea itu yang misalnya di pojok kanan misalnya. Ya searea itu pasti bakal ribut juga dan bakalan terus gitu. Nah makanya mau nggak mau ya saya berhentiin gitu karena ya ini kan cowok semua mereka kalau temennya ada satu hal yang ini pasti mereka lebih tertarik untuk dengerin yang temennya ini dong dibanding dengerin gua gitu di depan kelas. Makanya ya mau kenapa itu di belakang gitu. Tapi gua negurnya juga nggak kayak woi lu gitu atau kamu gitu enggak, cuma kayak palingan gua negurnya kenapa gua sebut namanya misalnya Rangga misalnya namanya. Rangga kenapa itu di belakang gitu. Palingan dia cuma enggak kak gitu. Kalau nggak kenapa-napa ya udah inilah ke depan lagi ya gitu. Biasanya kalau mereka disebut satu orang yang mungkin biangnya gitu ya, kita sebut namanya aja gitu, dia kadang-kadang oh ya gue salah. Walaupun kita negurnya nggak terlalu keras ke dia gitu. Kita negurnya kayak biasa aja sebenarnya. Nah pernah anak ini nih yang sering bilang ini akhirnya ya pernah gue tegur sekali di kelas. Tapi setelah itu gue ajak ngobrol. Jadi gue ajak ngobrol setelah kelar kelas apa segala macem. Surprisingly friendly anaknya gitu. Nah itu makanya yang gue lihat apa ya namanya? Yang bandel tuh belum tentu jahat gitu ya. Gitu. Jadi belum tentu gitu jadi ya. jangan terus-terusan lu tekan dia terus gitu loh. Udah biar aja emang udah tahu sekali dia salah. Nah, habis itu coba diajak ngobrol gitu menurut gue. Diajak ngobrol, dikasih tahu kenapa selama ini segala macam dan dia akhirnya tahu kalau oh iya apakah saya gini-gini. Ini kah gara-gara ini gitu. Ya, kamunya jangan begini-begini lah. Nanti kan teman kamu kan kalau kamu pukul nanti dia mukul lagi segala macam gitu. Ya jangan dipukul gitu. Selesainya dengan cara yang biasa aja gitu. Jangan lewat fisik gue ngomong gitu. Mereka tuh kalau namanya anak SMP satu kelas kan pukul-pukulan ya kayak tonjok gitu lah. Iya. Ayo lu sini lu gitu. Nah makanya tonjok beneran marah-marah gitu ya. Namanya masih SMP kan ya, bocah. Nah itu sih yang gue dapetin buat ini satu anak gitu. Ya banyak lah PLP lah ya. Iya gitu. banyak banget. Jadi gitu. Buat teman-teman semester 4, semester 6 nih semangat. Insya Allah semester depan dapat ya. Gitu ya. Kita jadi ngomong PLP nih. Sedikit aja sih pengen ini. Kan kita tadi udah ngomongin kendala. Senengnya sekarang. Senengnya apa yang senengnya Piki nih atau pengalaman baru apa yang Piki dapetin di senengnya sih jelas banyak banget sih. Senengnya tuh walaupun capek ya, tapi seneng gitu. Bingung temen-temen nih kalau yang pernah ngajar gitu, capek kita ngejelasin segala macam gitu. Tapi kalau ngedenger makasihnya dari murid tuh kayak adem banget.
makasih ya Kak udah ngajarin gitu. Iya. Oh karena Kakak nih saya bisa bagi-bagian gitu. Wah itu adem banget, seneng banget ngedengernya. Jadi senangnya itu gitu. Terus juga kalau kitanya senang sama muridnya juga seneng gitu. Kalau muridnya seneng kan dia kalau kita lewat atau gimana nyapa gitu. Kayak Pak Piki gitu. Ayo ke kantin bareng yuk gitu. Kadang begitu. Iya. Atau ya karena mungkin kayak di sekolah gue itu emang sering ada mahasiswa PLP. Mungkin dari siswa-siswanya itu udah terbiasa kali sama mahasiswa gitu. Jadi lebih bisa accept-nya itu lebih cepat gitu. Jadi akrabnya luar biasa cepet banget gitu, langsung ini ya disitulah senengnya tuh, seneng sama siswanya gitu, seneng. Dan juga seneng sama guru-gurunya juga yang mau ngayom gitu, kayak nerangin segala macam, ngejelasin kita guru gimana gitu. Terus humble juga gitu, itu enak banget. Apalagi gue tuh PLP itu gue duduk tuh di ruang guru. Iya, jadi ya udah mau nggak mau kita harus berbaur sama guru gitu. Pasti sih. Itu jadi enak gitu ngobrol sama orang yang lebih tua, itu enak banget. Betul gitu. sih. Insight yang kita dapetin kan pasti banyak banget gitu ya. Iya, wah parah sih, apalagi wah keren pokoknya. Ya mungkin kalau emang dibilang senangnya salah satunya emang lalu gimana? Iya, salah satunya emang deket sama murid sih. Itu yang enak banget. Ketemu murid baru, orang baru yang kita bisa ajak ngobrol, kita bisa akrab segala macam. Emang asik banget gitu menurut gua. BTW udah berapa follower? Oh gini, di sekolah gua handphone tuh restricted. Tapi kan bisa aja kayak Pak IG-nya apa Pak, nomor telepon dong gitu. Iya, dia bisa memang sebenarnya karena gua tahu handphone itu restricted dan sempat memang tiap kepala sekolahnya emang dan guru pamongnya ngobrol ke gua soal penggunaan handphone dan segala macam. Memang mereka tuh sangat dibatasi, bahkan sampai ya gitu ya, kayak ngomongin nomor atau segala macam, atau kita ngomongin kayak cari di website itu sampai guru tuh nggak mau ngomong kalau cari di internet. Itu nggak pernah mau, karena mungkin yang dirasain sama sekolah gua nih ada penurunan kualitas di tahun 2020, 2021, 2022 masa Covid lah ya. Murid-muridnya itu mulai berasa penurunan kualitasnya. Yang dirasain sih, ini juga ceritanya sih kayak gitu. Karena online. Makanya mereka ini terlalu terbiasa dengan gadget, terlalu terbiasa dengan handphone dan lain-lain. Jadi mereka tuh selama sekolah nggak boleh bawa handphone sama sekali. Kalau yang bawa handphone disita handphonenya. Jadi emang harus dikumpulin handphonenya. Jadi dan selama gue ngajar, gue ngeliat guru ngajar, mereka nggak pernah untuk ngomongin soal hal tentang internet atau nyari di website segala macam gitu. Mereka lebih senang dengan cari di buku ini. Berarti quizzes gitu sama sekali nggak nyentuh mereka. Sama sekali nggak pernah pakai apa yang namanya digital lah ya, kita bisa bilang gitu. Semuanya dilakukan secara manual, masih sama masih tradisional lah bahasanya gitu. Kemarin tuh habis PTS kan kita ya, kena kan mid test di PLP kita. Mungkin kalau Vicky pakai inian lah ya, pakai tablet. Iya, pakai tablet langsung sama laptop itu. Iya. Itu kan. Kalau kita masih sama menggunakan konvensional gitu, tradisional paper, yang paper gitu. Jadi jadi gurunya ini atau sekolah ingin anak-anaknya ini lepas dari handphone. Iya. Nah itu makanya gua sendiri pun jarang banget kayak foto di kelas atau nanyain soal Instagram dan lain-lain. Ya kadang kita nyinggung, kita kayak ngomong YouTube atau segala macam ya, hal yang lagi viral atau lain-lain gitu kan. Cuman hal-hal yang kayak gitu jarang banget diomongin. Ini kalau mau dibahas lagi nih, waduh, banyak sekali ya kita. Aspek-aspeknya banyak sekali nih. Mulai dari makanan kantin belum kita bahas, ya kan? Itu dia. Belum ya. Apalagi nanti misal kita datengin satu lagi, nggak habis-habis ini. Iya. Gitu. Cuma intinya buat teman-teman semua, jangan takut duluan sama PLP. PLP tuh menurut gua sebuah pengalaman yang teman-teman nih bisa dapetin cuman di Fakultas Tarbiyah doang. Karena kalau di fakultas lain magang namanya. Dan nggak ke sekolah juga sih. PKL dan lain-lain. Nah di PLP ini banyak banget
pelajaran yang bisa teman-teman dapetin dari selain mengajar. Betul. Juga bagaimana teman-teman kenalin lingkungan sekolah. Karena Betul banget. di dalam kita nanti bakal jadi guru, kita bukan cuma harus ngajar doang nih. Iya. Ya kan? Banyak banget di luar kelas yang bahkan hal-hal yang di luar kelas yang harus kita urusin nih lebih banyak lagi. Baru kemarin nemu administrasi, mantap. Itu ada banyak banget. Nulis-nulis, gitu. Banyak. Ada banyak banget yang di luar kelas yang mungkin teman-teman gak bakal dapetin kalau cuma ngajar aja gitu. Ya mungkin karena ini rawnya berapa nih? Sejam ya? Udah sejam ya rawnya? Hah? Wah. Ini kayaknya 50 menit guys. Enggak berasa. Kita kalau udah kepanjangan. Ya udah lah ya, berarti kita udahi dulu kali ya. Next time kita bakal ngomongin KKN, bener ya nggak sih. Jadi ini mungkin pembahasannya akan kita potong-potong. Jadi kalau fullnya kamu tonton di Spotify, di Patreon, OnlyFans, iTunes. Jadi lu bisik-bisik di situ juga, di situ kedengeran kan? Iya, makanya biar kedengeran. Nanti fullnya bisa lihat di Spotify-nya HMPS Pendidikan Matematika. Iya. Jadi kita podcast kita juga ada di situ semua. Betul. Terima kasih semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe channel HMPS Pendidikan Matematika. Jangan lupa juga follow Instagramnya dan juga TikTok HMPS Pendidikan Matematika UIN Jakarta. Oke, gua Aldi dan sini ada Vicky. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.